warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agri Talk To, mengenal lebih dekat agribisnis. Bersama saya Safanisa Satya dengan topik prospek lulusan agribisnis dalam berkarir di dunia perkebunan. Sebelumnya saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ada di rumah untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Jangan menjaga jarak antara mantan saja, tapi juga menjaga jarak antara kita supaya saling menjaga kesehatan. Sebelum itu kami kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, sangat berpengalaman di bidangnya. Tentu saja yaitu di bidang perkebunan. Langsung saja kita ke narasumbernya, yaitu Bapak Akbar Surya Prasatya, Sarjana Pertanian. Halo teman-teman agribisnis, sekarang kita sudah terhubung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Akbar Surya Prasatya. Halo Bapak. Halo Mbak. Halo, gimana nih kabarnya Pak selama pandemi ini? Alhamdulillah semua diberkahi kesehatan semua. Semoga teman-teman di Malang, khususnya teman-teman agribisnis dan ibu-ibu dosen pengajar dan bapak-bapak pengajar diberi kesehatan semua. Amin. Kita harusnya bisa bertemu nih Pak ya, bukan dari virtual kayak gini nih. Harusnya kita bertemu, bisa silaturahmi secara langsung gitu Pak ya. Iya betul. Kebetulan kan udah berapa tahun ya Mbak pulang ke Jawa karena pandemi juga. Iya. Karena situasi kebun yang sempat melakukan lockdown karena pembatasan keluar masuk baik pendatang maupun tamu. Jadi ya di kebun aja lah. Kalau boleh tahu ini sekarang Bapak lagi di mana ya posisinya? Saya kebetulan sekarang lagi di Kalimantan, ya di kebun sawit. Wih, kalau di sana itu keadaannya bagaimana Pak di masa pandemi ini? Apa masih diberlakukan PPKM atau sudah boleh berkeluaran gitu Pak? Kalau misal keluar memang beda dengan hari-hari biasanya ya. Kalau misal keluar hari biasa itu kan langsung keluar masuk oke. Tapi kalau misal di masa pandemi ini udah berangsur 2 tahun kalau nggak salah ya, itu diberlakukan pembatasan, artinya pakai masker dengan surat izin dari atasan dan segala macam. Untuk dari dari perkebunan sendiri kan sistemnya di sini kan dia masuk kebun nih, beberapa camp. Iya. Camp tersebut terdiri dari beberapa teman-teman karyawan juga. Jadi otomatis dalam sistem kerja masih diberlakukan, intinya tidak apa ya, untuk sistem jaga jarak. Memang di lapangan memang tetap jaga jarak karena memang sistem paling distinktif kan, meter baru ada orang gitu, seperti itu. Kalau di sana itu apakah karyawannya itu harus selalu swab gitu Pak untuk memasuki wilayah perkebunannya itu Pak? Kalau peraturan dari perusahaan sendiri keluar masuk, intinya yang dari luar daerah, misal dari kota atau dari luar pulau, khususnya dari Jawa, itu harus mewajibkan teman-teman karyawan baru ataupun teman-teman yang karyawan lama itu harus melakukan tes swab RAG. Artinya meskipun di dalam perjalanan sudah dilakukan swab RAG, tapi tidak memungkinkan teman-teman yang datang baru, teman-teman baru yang datang ini tidak terjangkit di rumah. Jadi tetap dilakukan di poliklinik kebun untuk menghindari hal tidak diinginkan. Seperti itu. Berarti itu prokesnya tetap dijaga gitu ya Pak ya? Iya dong. Jadi intinya kalau saya cerita ini kan perkebunan sawit ini kayak wilayah gitu Pak. Jadi memang terisolir, tapi tidak perlu kemungkinan virus itu masuk. Nah, dari pihak perusahaan manajemen memberikan arahan supaya tetap jaga prokes demi kesehatan bersama seperti itu. Kalau ini Pak, saya lihat dari CV-nya Bapak ini, kan Bapak dulu pernah menjadi mahasiswa agribisnis di UMM nih. Kalau boleh tahu nih sedikit bercerita, dulu tuh bagaimana sih agribisnis di UMM tuh Pak? Sebetulnya masuk agribisnis UMM faktor ketidaksengajaan Pak. Tidak sengaja gitu. Iya, tidak sengaja masuk jurusan
sebetulnya apa yang agribisnis gitu, saya nggak tahu. Kebetulan kan basic saya di SMK adalah IT. Oh, berarti sebelum masuk kuliah tuh berarti IT di SMA gitu ya? SMK. Oh, SMK Dulu saya ya. SMK IT dan tidak ada tidak ada basic sama sekali mengenai sosial, Pertanian, iya. apa itu sistem budidaya, apa itu agroteknologi, meskipun dasar-dasarnya diajarkan di situ. Apa yang agribisnis? Ya udahlah. Kebetulan pas dulu masuk itu jurusan pertama yang saya ambil IT. IT. Kok bisa ada berbarengan gitu pilihannya tuh IT terus ada juga agribisnis, kok bisa ada kepikiran gitu, Pak? Yang pilihan kedua tidak saya isi malah. Woi. Karena memang ini untuk masuk sesuai dengan ibaratnya sesuai aliran di SMK-nya apa ini? Ya IT aja lah. Kebetulan kuota di IT kan memang besar. Benar. Memang banyak. Jadi peminatnya cukup banyak. Ketika saya tidak diterima, dianjurkan oleh Biro Kemahasiswaan untuk memilih pilihan lain. Kebetulan saya bersama orang tua saya di situ sempat berdiskusi bagaimana ini kan sebagai masuk anak yang beasiswai oleh orang tua. Iya, Pak. Harus manut kan ibaratnya, pada dasarnya kan manut. Harus mengikuti. Atas orang tua tidak akan jalan apa yang kita inginkan seperti itu. Sesuai saran, gimana kalau agribisnis saja? Iya. Apa agribisnis itu? Saya cari di Google waktu itu kan. Agribisnis adalah sosial ekonomi pertanian dan budidaya. Itu nggak kaget kah Pak waktu pertama kali mengikuti mata kuliah dari agribisnis tuh nggak kaget gitu? Apakah ini apa gitu? Kan basicnya Bapak ini IT gitu, tiba-tiba udah masuk di mata kuliah yang pertanian gitu, yang sama sekali tidak ada basic sama sekali gitu Pak. Awalnya sih kalau teman-teman ya, awalnya saya masuk di jurusan agribisnis kan, awal masuk adalah perkenalan. Iya. Awal perkenalan teman-teman dari IPA, dari IPS, yang ada basicnya sosial ekonomi. Benar-benar. Ya, perkenalkan, nama saya Akbar Bu, asli Pasuruan. Jurusan dulu apa? IT, teknik informatika. Ketawa semua kan? Iya. Karena basic tidak ada dalam fisika pun tidak ada di biologi di juga. SMK, biologi pun tidak ada, ekonomi pun tidak ada. Ya udahlah, terima kenyataan, mau nggak mau harus bisa gitu. Yang penting itu. Lalu bagaimana Bapak menyesuaikan dengan mata kuliah yang istilahnya kan kaget juga nih, mata kuliahnya ya pertanian, nyangkul, apa segala macam, biologi. Nah itu kan tidak ada basic, itu bagaimana cara Bapak beradaptasi gitu sama mata kuliah yang sama sekali yang baru gitu, baru dijalani gitu Pak? Kalau saya rasa sebagai korban keterjemahan saya di agribisnis, dalam artian tidak nyambung nih dalam jurusan SMK atau SMA sebelumnya. Kalau semisal agribisnis, saya rasa hal itu tidak bermasalah banget bagi saya. Mungkin untuk teman-teman juga seperti itu saya rasa. Karena di agribisnis adalah ilmu sosial yang paling banyak, yang artinya bisa dipelajari di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ketemu mata kuliah sosial ekonomi pertanian, terus ekonomi pertanian, kan itu bersifatnya sosial, kita bertemu dengan banyak orang nih. Betul Pak, betul. Itu kita lihat itu aja, semua kan mengalir dengan sendirinya. Beda lagi ketika kita ketemu statistika, fisika, biologi, agroklimat, udahlah, angkat tangan, yang penting hadir, lulus. Yang penting mengikuti gitu ya Pak ya? Iya, yang penting mengikuti. Untuk ngerti atau tidaknya, kita kan fakultas sosial, banyak teman-teman ketika nanti ITS, senggol kanan, senggol kiri, bisa jadi jatuh. Itu apa misalnya nih, kita kan biasanya masuk kuliah tuh ada nih kepikiran, saya salah jurusan nih di dalam
jurusan ini? Apakah Bapak tidak berpikir seperti itu juga atau menerima gitu, menjalankan udahlah jalanin aja gitu? Kalau semisal salah jurusan itu bukan salah dari jurusannya sebetulnya, salah pribadinya masing-masing orang. Benar, Pak. Nggak ada kata istilah salah jurusan. Salah jurusan itu untuk orang-orang yang tidak mau survive di bidang yang baru. Betul. Jadi kita sebagai manusia yang terima dibanding bersyukur, itu harus kita syukuri karena kita di kuliah di agribisnis ini ternyata luar biasa, banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari segi manapun, dari aspek dulu sampai hilir pun kita dapat juga seperti itu. Jadi kalau saya rasa salah jurusan itu enggak, saya meskipun salah jurusan saya tetap survive gitu di jurusan agribisnis. Dan bersyukur sekali saya masuk agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang yang luar biasa. Kalau boleh tahu nih, ilmu apa yang sangat-sangat Bapak terkesan gitu yang ada di agribisnis? Kalau saya contohnya, saya senang berinteraksi dengan banyak orang seperti Kapokta, kelompok tani, terus dengan para petani. Saya rasa mata kuliah yang paling favorit adalah sosiologi pertanian. Sosiologi pertanian. Pada saat itu diajar oleh dosen favorit saya, yaitu Prof. Jabal. Oh, gitu. Semoga Profesor Jabal Tarik yang menonton ini semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, berkah. Betul sekali, luar biasa Profesor Jabal itu. Nah, kalau berbicara mengenai ilmu yang sudah Bapak senangi gitu, apakah ada implementasi dari kerja yang Bapak sekarang tekuni gitu? Sebetulnya kita ini sebagai mahasiswa ya. Intinya Pak ya, kan sebagai besar mahasiswa ketika nyemplung di dunia kerja itu masih membawa embel-embel mahasiswa. Benar. Gitu. Jadi masih melekat nih. Jadi saya mahasiswa. Tidak bisa seperti itu. Lepaskan itu karena masyarakat pada umumnya tidak tahu bahwa kamu ini mahasiswa sampai S3 atau apapun. Yang penting kamu kerja sesuai dengan attitude, sesuai dengan norma yang berlaku di daerah situ, kamu akan dihargai. Setinggi apapun kalau kamu tidak punya attitude, tidak akan berhasil. Saya yakin. Ini Pak, bagaimana? Kan perjalanan itu pasti tidak mulus gitu Pak ya, pasti ada pertama mau kerja ini tidak terima. Nah itu perjalanan proses dari Bapak sampai sekarang menekuni di bidang perkebunan tuh bagaimana prosesnya Pak? Apa langsung diterima atau ada beberapa Bapak sudah mengerjakan atau membuka bisnis sendiri atau bagaimana itu Pak? Sebetulnya saya cerita dari awal nih kenapa kok saya di dunia kelapa sawit tentunya ya. Iya, Pak. Berawal dari tahun kalau nggak salah itu 2010 itu ada seminar tentang perkebunan kelapa sawit di Basmendum kalau saya ingat itu. Di Basmendum itu ada yang dulu Fakultas Pertanian Peternakan itu bekerjasama dengan perkebunan sawit tersebut. Itu nama PT-nya kalau nggak salah Bumi Tama Bunda Jaya Agro BGA. Jadi masih semester 2 kalau itu. Jadi berarti masih maba gitu ya Pak? Sudah masih mahasiswa baru. Jadi pada saat seminar umum dari pihak ARD operasional dari PT BGA tersebut, mereka memaparkan gambaran perkebunan kelapa sawit seperti ini, prospeknya seperti ini. Jadi, cocok ini ibaratnya kan. Berarti sudah pemaparan pertama itu Bapak sudah cocok nih, passion saya banget gitu. Paling in love lah ibaratnya masa anak mudanya sekarang ini. Jadi mereka pemaparan, terus yang paling terbiru adalah masalah salary atau gaji tenaga kerja setara S1 di sana. Kemudian cocok ini. Tergiur akhirnya. Oh iya, karena pada saat zaman itu kan nominal seperti itu udah luar biasa gitu lah, apalagi nanti di 2014. Tuh.
Kemudian pada 2011 itu PKL saya memang ada niatan untuk pergi Kalimantan, bagaimana sih kondisi sebenarnya, bagaimana lingkungan di Kalimantan itu sendiri. Saya pergilah ke Kalimantan dengan 8 teman saya, misalkan di bisnis juga. Itu ada 3 cewek dan sisanya cowok. Nah kami berangkat bareng-bareng tuh. Oh gini loh ternyata Kalimantan. Ya memang sebagai orang yang baru masuk. Bulan kita berupaya menyesuaikan, jangan mereka yang menyesuaikan kita. Itu yang nggak baik ketika banyak teman-teman agribisnis yang lain itu upayakan kita yang menyesuaikan mereka. Adat istiadat, gimana tutur katanya. Betul, Pak. Dari situ kita belajar bagaimana adat istiadat di Kalimantan Tengah. Kebetulan saya di Kalimantan Tengah, tempat saya makan ini dekat sekitar 45 menit atau sampai sejam dari tempat saya. Jadi kebetulan orang-orangnya, adat istiadatnya, terus culture itu sama. Oh iya. Gitu. Oh gini, Kalimantan saya masuk kebetulan dari jarak jalan raya itu masuk ke camp itu ibaratnya kumpulan dari suatu rumah untuk karyawan itu sekitar 3,5 jam. Itu tinggalnya di camp situ, Pak? Iya, bareng karyawan. Oh. Itu kebetulan emang untuk masalah mental benar-benar diuji kalau misal kita pengen masuk di dunia perkebunan kelapa sawit. Jadi mental yang utama dan jelas. Jadi semisal teman-teman yang mau bergabung menjadi seperti saya atau bergerak di perkebunan kelapa sawit khususnya, yang pertama ketika mendasar pada saat kuliah adalah mental. Mental, betul, mental. Apalagi kita datang di daerah orang itu harus menyesuaikan, bukan orang yang menyesuaikan kita gitu ya, Pak. Betul, itu seperti iya. Tuh waktu Bapak pertama kali ke sana itu sebenarnya sudah berpikiran, oh saya harus planning begini atau memang di sana sudah terjun di lapangan baru tahu nih planningnya apa gitu, atau sebelumnya sudah di planning mau ngapain aja di sana? Kalau planning saya sudah pada saat selesai pulang dari seminar semester 2 di BGA saya sudah nge-plan saya mau kemana ini dengan pengeluaran segini, saya sudah nge-plan masalah keuangan malah. Semester 2 itu padahal belum ngapa-ngapain gitu. Karena memang saya sudah yakinnya masuk sini. Tapi kalau saya lihat tuh kan Bapak juga aktif nih di organisasi. Nah, itu Bapak sudah planning ke sana, itu membagi waktunya tuh kayak gimana itu, Pak? Kan susah tuh, kita udah organisasi sibuk, apalagi saya lihat juga Bapak juga pernah jadi ketua HMJ gitu di agribisnis. Itu semester 2 pun sudah memikirkan gitu PKL-nya di mana, mau keuangannya itu bagaimana sudah dipikirkan. Itu caranya Bapak memanage itu kayak gimana itu, Pak? Jadi gini, kita berawal dari organisasi aja dulu ya. Ya. Kita nanti harus diingat-ingat untuk teman-teman agribisnis yang sekarang lagi berproses atau yang mau gabung dengan agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Organisasi itu penting, tapi Anda ke Malang itu bukan untuk berorganisasi, tapi untuk kuliah. Tujuan awal kuliah. Tetap tujuan awal kuliah, bukan berorganisasi. Jika kalian masuk pada saat menjadi mahasiswa dan terjun terlalu kejebur lebarnya, itu juga salah. Kalian datang ke Malang untuk kuliah juga tidak tepat. Artinya kuliah saja, kuliah pulang untuk bahasa dunia kupu-kupu. Ya. Artinya harus seimbang. Kenapa pentingnya organisasi? Karena kita nanti pada saat lulus itu kita tidak bertemu dengan satu orang yang tipikalnya sama. Intinya itu. Di organisasi kita belajar menghimpun bagaimana kita, pemikiran kita harus seragam dengan tujuan anggota kita. Iya. Tujuan yang sama, kita bergerak dengan perahu yang sama, kita dayung dengan mencapai tujuan tersebut. Itu inti dari organisasi.
Jadi untuk bagi waktu itu pun juga bermanfaat buat kalian jika nanti terjun ke dunia kerja. Artinya kapan saya punya deadline untuk menyelesaikan ini tugas si A, kapan saya punya deadline untuk mengerjakan si B. Jadi manajemen waktu adalah manajemen yang paling dibutuhkan ketika terjun di dunia pekerjaan. Jadi ilmu yang didapat manajemen waktu itu hanya ada di organisasi. Jadi kalian bagaimana membagi waktu ketika malam-malam ada diskusi, ada rapat koordinasi. Kebetulan apalagi kalau misalnya ada acara perak ya masih namanya. Iya, masih perak, periodik agribisnis. Itu awal saya yang dibentuk itu. Wih, 2009 kebetulan sama Mas Wawa, Mas Bian Birawa itu dulu sebelum merah itu namanya Pekmas, pengkaderan mahasiswa agribisnis namanya. oh Pekmas. Pekmas. Oh Pekmas. Iya. PEKMAS. Oh Pekmas. Pengkaderan mahasiswa agribisnis. Kemudian dirasa cukup cukup kuno lah ibaratnya. Kita memodifikasi Pekmas ini bagaimana sih nantinya teman-teman ini menjadi kader memang yang survive gitu ibaratnya dan bisa menjalankan roda organisasi seperti roda kepengurusan untuk selanjutnya. Ya kebetulan perak lah gitu pas ngobrol di 3,5 pada waktu itu. Kemudian diklat pertama perak adalah di angkatan Mas Pandi, ada Pak Pandi kalau mbaknya kenal. Kurang kenal kayaknya. 2010 dia sekarang terjun di dunia bisnis ayam. Oh ayam. Luar biasa. Dulu satu angkatan juga sempat meskipun Mas Pandi itu di 2010, saya 2009, kami satu atap. Satu kontrakan gitu. Juga, oh, satu organisasi. Sekarang kalau mau berorganisasi lah, tapi jangan menyalahkan organisasi ketika kuliahmu tidak sesuai harapan gitu. Karena itu memang balik lagi ke pribadi masing-masing gitu Pak ya, bagaimana dia manajemen waktu, bagaimana dia kan sebenarnya kan apa yang kita misalnya kita kuliah, nah apa yang kita dapatkan di perkuliahan tidak kita dapat di organisasi, tapi begitu juga dengan apa yang kita dapat di organisasi tidak kita dapatkan di perkuliahan. Betul. Jadi intinya ketika kamu di Malang, sebetulnya pada saat nanti ketika teman-teman masih fokus pada kuliah dan tidak apa sih organisasi memang tidak terasa pada saat ini. Ketika kalian sudah sudah melangkahkan kaki ke dunia pekerjaan, baru terasa. Saya dengan ibaratnya sudah berorganisasi mulai semester 2, akan semester 1 masih kurang gitu. Kenapa kok ikut gini ya? Jadi organisasi itu bukan perkara ilmu tapi relasi. Relasi teman-teman alumni agribisnis khususnya ini luar biasa. Teman-teman banyak yang memang terjun langsung di dunia agribisnis. Ada yang non agribisnis tapi tetap melakukan jual beli gitu. Istilahnya mereka membuka wirausaha untuk puluhan orang gitu loh Mbak. Kan luar biasa. Jadi, iya luar biasa banget. Jadi semisal kalau kuliah ya kenal-kenalnya orang pada saat itu bangku saya satu kelas cuma 34 orang. Ya kenal-kenalnya itu aja. Kalau semisal kita sudah ke Malang jauh-jauh tapi kenalnya cuma 34 orang itu aja kan rugi. Iya sia-sia gitu, kurang ngena gitu. Jadi usahakan untuk teman-teman, lagi-lagi saya pesankan dan saya sarankan berorganisasi lah, apapun itu pilihanmu berorganisasi lah. Karena di situ banyak kita mengenal relasi dari alumni khususnya alumni agroteknologi. Misal kita berhimpun di organisasi ekstra kampus, kita lintas
diskusi antar jurusan. Itu yang momen yang paling ibaratnya nilai plus dalam organisasi. Tidak bakal terulang gitu. Iya, jadi relasi Dapat. itu dapat, ilmu di luar kuliah dapat, teman-teman di luar jurusan dapat, ilmu dari lintas jurusan dapat. Udahlah, luar biasa organisasi itu. Berarti dari udah organisasi tuh Bapak sudah yakin gitu akan lulus nih bakal mau ke perkebunan gitu, sudah di planning, sudah dirancang. Betul. Jadi yang saya bilang pada awal tadi, lulusan agribisnis adalah lulusan yang multi talent gitu. Kita ibaratnya pernah udah bawa pasokan, udah bawa granat, segala macam. Tidak hanya fokus di satu kejuruan gitu. Kita dibekali masalah agroteknologi meskipun dasar-dasar. Kita dapat fisika, dapat statistika, sosial ekonomi pertanian. Dari kita belajar hulu sampai hilir, mulai dari kita nanam sampai menjual itu diajarkan, tidak hanya budidaya gitu. Benar. Pengolahan pun dulu ada pelajaran teknologi pangan. Mungkin masih ada ya? Iya, masih ada Pak, namanya teknologi pangan. Pengolahan pangan, teknologi pangan gitu kalau nggak salah. Iya. Jadi sampai segitunya agribisnis belajarkan, tidak semua. Jadi secara spek itu spek dewa lah ya. Jadi komplit, paket komplit, hemat lah ya. Satu jurusan, 2-3 pulau terlampaui lah ya. Betul tuh Pak, betul. Nah, ya, memang kita secara tidak langsung atau perasaan atau enggak, kita ditempa untuk menjadi ibaratnya berwirausaha. Jadi secara tidak lupa, nggak krosol lah ibaratnya, bahasa Jawa nggak kerasa gitu. Bener. Nah, tapi dosen-dosen itu menyelipin apa ya, nilai-nilai kita untuk menjadi seorang wirausaha yang mampu mempekerjakan banyak orang, meningkatkan derajat orang-orang sekitar, seperti itu. Jadi kalau semisal teman-teman yang mau bergerak di bidang atau berkarir di bidang industri perkebunan, dua pilihan yang cocok. Jadi industri perkebunan cocok. Ini untuk saya, mencari modal yang banyak untuk selingan bikin usaha seperti itu. Apa modal itu adalah yang nomor satu gitu Pak? Atau keberanian dan kemampuan? Itu mana duluan yang kita harin? Modal atau kemampuan? Kalau semisal saya modal, kalau kita minjem duit bisa, tapi kalau keberanian tidak. Tidak bisa dipinjam keberanian orang ya? Betul. Misal, Mbak, aku minta pinjam keberanian untuk, nggak bisa. Kalau pinjam duit bisa. Yang pertama, kalau misal saya tidak berani Kalimantan, saya tidak akan jadi seperti ini. Kalau boleh tahu itu Pak, kalau di perkebunan tuh apa saja dan bagaimana tuh jenjang karir di perkebunan? Apa hanya kelapa sawit saja? Sebetulnya kalau memang di industri kelapa sawit khususnya memang jenjang di lapangan memang lebih luas, apalagi sekarang lagi khususnya di PT saya Besa Agro Internasional kan lagi banyak pengembangan lahan, pengembangan lahan untuk mengembangkan sayapnya menjadi lebih maju. Jadi memang tenaga muda khususnya untuk yang nanti teman-teman alumni agribisnis itu mau terjun langsung di dunia perkebunan itu sangat besar. Lebar, sangat besar. Jadi memang dulu pada saat masuk perkebunan kok nggak jauh dari keramaian gitu kan. Iya. Sekarang saya berpikir kalau misal saya hidup di perkotaan dengan hedon yang tinggi, hambur-hamburkan uang. Iya, hambur-hamburkan uang. Jadi apa ya saya hidup misal kalau tidak kesini gitu loh. Memang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul. Apapun hasil itu sekarang itu adalah usahamu dulu. Dan yang satu lagi, kamu pada saat di posisi sekarang itu tidak lepas dari doa kedua orang tua. Jadi untuk prospek kedepannya di sektor perkebunan, mungkin dimanapun ya, itu memang terbuka lebar, apalagi fresh graduate kan.
jadi membutuhkan tenaga muda yang bermental baja, ibaratnya bekerja keras untuk mengeksploitasi diri. Artinya ayo kita buka perkebunan ini seluas-luasnya, karena pada saat kita cerita sedikit pada saat era pandemi ini kan. Iya. Pada saat di usaha-usaha semua Ditutup. di Jawa tutup, ada yang belum tiga. Di perusahaan kelapa sawit sendiri masih membutuhkan banyak orang, malah ada banyak tunjangan yang luar biasa untuk mencapai mencapai target manajemen gitu, terus gitu, ibaratnya mensupport tunjangan tunjangan untuk kita lebih semangat lagi gitu. Nggak ada pengurangan karyawan dan segala macam, itu kan saya. Berarti dari segala aspek itu dampak dari COVID-19 ini untuk perkebunan tuh ada berarti Pak ya? Atau tidak ada, malah lebih membutuhkan karyawan lebih banyak lagi? Iya betul, dalam artian perusahaan khususnya di sektor nasional kan kita malah membuka banyak lowongan tenaga kerja, khususnya di level karyawan panen ataupun di staff gitu kan, setara asisten untuk ke atas. Jadi tidak ada pengurangan, malah di era pandemi ini ketika harga minyak kelapa sawit itu di angka 7.000-an, malah sekarang sudah menyentuh angka 15.000-an. Itu iya. sudah pecah rekor di masa pandemi, kok bisa kayak gini gitu. Jadi tidak ada pengaruh masalah efek pandemi sekarang. Malah lebih menguntungkan gitu Pak ya di masa pandemi kali ini. Iya betul, alhamdulillah berkahnya seperti itu, tidak ada pengurangan, malah kita disuruh nyari tenaga kerja seperti itu. Ya mungkin nanti insya Allah kalau misal saya ikuti akan mau terus buat teman-teman alumni yang memang mau berkecimpung di dunia Perkebunan, persawitan. Ya, seperti itu. Iya. Kalau dari Pak Akbar sendiri tuh untuk apa sih tips nih buat teman-teman calon agribisnis atau sekarang yang menekuni prodi agribisnis, bagaimana nih tipsnya untuk kita supaya kita tuh tidak, biasanya kan banyak nih dari lulusan agribisnis tuh maunya di tempat-tempat yang kayak misalnya bank atau apa gitu. Nah, bagaimana tips dari Pak Akbar sendiri untuk kami tuh suka gitu dalam perkebunan atau pertanian lainnya? Sebetulnya kalau saya rasakan sendiri, khususnya untuk teman-teman yang mau masuk agribisnis, saya sarankan masuklah gitu. Karena di sini dari segala ilmu di jurusan, semua jurusan, khususnya ya di Universitas Muhammadiyah Malang, itu kita dapat gitu loh, untuk teman-teman yang mau masuk di jurusan agribisnis. Yang pertama ekonomi, di jurusan ekonomi kita masuk, meskipun di jurusan ekonomi saya tidak ada pertanian, tapi di agribisnis ekonomi diajarkan, pertanian juga diajarkan. Terus pada saat di agroteknologi, kita juga diajarkan, meskipun tidak ada agroteknologi dan sudah dapat ilmu yang mengajarkan kita hulu sampai hilir, artinya kita berbudidaya sampai kita jual beli. Jadi sifatnya paket lengkap yang sudah saya ucapkan tadi. Betul. Jadi komplit gitu loh. Jurusan ini jurusan yang kompatibel untuk kita bertempur di dunia kerasnya. Iya, di dunia kerja semakin kita untuk survive, untuk apa ya? Kita untuk survive bersaing dengan lulusan jurusan lain gitu loh. Jadi untuk pesannya udahlah, kalian jangan ragu gitu. Intinya saya tidak ada basic sama sekali di pertanian. Untuk saya SMK di IT, tidak ada basic pertanian. Saya masuk ke bisnis, kalau juga kerja juga gitu loh pada. Kalau tidak memalukan jurusan agribisnis gitu. Jadi nanti
ketika aku masuk agribisnis itu menjadi apa ya, bingung gitu. Iya, biasanya kan begitu, Pak. Kebanyakan ini kita masuk agri itu paling jadi petani, paling jadi jual hasil pengolahan gitu. Tidak ada yang orang-orang awam tuh masih berpikir seperti itu gitu. Tidak ada yang berpikir mengenai bisa loh ini jenjang karirnya lebih tinggi lagi bisa jadi. Jadi apa yang berbeda lagi dengan kalian ketika kamu masuk agribisnis, apa yang nanti kerjanya ya? Apa ya nanti? Apakah jadi PNS pada saat kalian berproses di jurusan agribisnis, akan kalian bakal menjadi pengusaha yang akan mengangkat derajat hidup orang banyak. Itu yang paling luar biasa. Saya kan kalau misal masih bekerja dengan orang, apa yang bakal masih kerja sama orang? Bukannya seperti itu. Berarti kalian ketika sudah mengangkat derajat orang lain, sudah mengangkat derajat keluarga orang lain, itu baru agribisnis sejati itu. Ini apa teman-teman yang agribisnis di angkatan 2010 ada Mas Wandi, 2011 itu ada Mas Irul, itu dia sekarang mungkin mbaknya tahu Jack Blower yang jenis di Malang itu dia itu memang dia dari kuliah memang mulai merintis seperti itu, dan sekarang puncak online pertama di Indonesia kalau nggak salah. Berarti udah perintis juga ya? Iya, jadi memang dia itu ketika kamu sudah masuk agribisnis itu kan akan menjadi apa nih? Jangan ketika nanti setelah kuliah bingung, aku mau kerja di mana nih? Iya, biasanya begitu kan, Pak. Kita baru memikirkan setelah kita sudah menyelesaikan perkuliahan gitu. Jadi itu yang dilakukan dosen-dosen itu cerita kepada saya, gimana ya buat teman adik-adikmu ini kok ketika lulus bingung mau masalah kerja di mana, bingung mau bergerak di bidang apa, kok kayak kamu bisik yo, gitu seperti itu. Iya. Jadi curhatnya seperti itu ke saya. Loh, emang saya seperti apa bu? Nah kan kamu semester 2 udah menitis bagaimana kamu ketika terjun nanti di dunia perkebunan sawit dengan manajemen yang kuat seperti itu gitu. Nggak ada teman-temanmu yang kurang masalah itu gitu. Jadi ketika ketika sudah masuk di agribisnis, sudah tahu nih arahmu mau kemana gitu. Meskipun saya ada basicnya IT, sudah tahu arah gerak saya nanti ketika lulus kuliah, apalagi teman-teman yang satu frekuensi lah yang jurusannya gitu Mbak. Iya, itu kan makanya kalau misalnya ditanya gitu, nanti kalau kedepannya agribisnis tuh kamu lulusnya mau jadi apa? Jadi kita harus lebih planning gitu Pak ya, dari sebelum menyelesaikan perkuliahan gitu. Pasti kita harus menyelesaikan perkuliahan dan juga kita sudah punya pengalaman sebelum fresh graduate gitu ya Pak? Iya, jadi sebetulnya peluang-peluang itu ada untuk teman-teman mau berproses menjadi apa, ketika mau menjadi pengusaha, kita mau basicnya dari mana, kita mengetahui pasar dari mana, itu sebetulnya tanpa kalian sadari itu sudah ada gitu. Dulu di belakang kampus itu lahannya masih ada kan ya Pak? Masih. Jadi dulu itu ngambil sayur dari situ, di belakang rumah sakit UMM juga ada ladang sayur. Kerjasama di situ mulai dari penanaman nanti dijual ke warung-warung. Sebetulnya itu masalah sepele gitu, tapi itu pengalaman yang luar biasa. Jadi kita mengetahui pasar itu keinginan seperti apa, terus bagaimana kebutuhan konsumen pada saat ini. Jadi kita mengerti, kita menjadi lebih peka terhadap kondisi di sekitaran kita, apa yang kita perlukan, apa yang perlu kita hadir dalam. Dulu pada saat zaman kuliah saya ngambil telur untuk diecer ke warung-warung untuk menambah uang jajan seperti itu. Berarti juga Bapak berwirausaha gitu sambil kuliah? Iya betul, jadi apapun peluangnya itu hajar aja. Ketika ibaratnya apalagi kampus fakultas FPP UMM kan sudah ada kandang kan ibaratnya. Iya, sudah ada. Nah, itu
saya kira untuk mahasiswa yang sekarang berproses itu manfaatkan. Nggak mungkin ketika kandang dari UMN sendiri kita ambil barang untuk dijualkan, mereka menarik tinggi gitu loh. Iya. Ibaratnya titip adol lah, titip jual lah ibaratnya. Iya. Pak, saya mau ambil telur sekian, kita mau ke orang kandang. Nanti tak jual pira yo, ibaratnya seperti itu. Terus kita muter ke warung-warung kecil dekat Tirto itu kan banyak warung-warung kambing kan. Bu, sampean butuh telur nggak? Butuh apa yang saya butuh ini bu. Tawarkan seperti itu, nggak usah gengsi. Ibaratnya isim itu buat apa gitu? Isim itu nggak kurangi uang saku bu gitu. Betul Pak. Jadi tawarin apa yang kamu mau, ibaratnya yang mereka inginkan, sediakan itu. Jadi kalau misal harga telur di sekitar 20.000, mereka ambil 20.000, wes bu, dari kandang sebisa 15.000, wes bu, 20.000 saya antar sampai nggak usah di pasar, anterin retail, itu akan membuka pasar bu, gitu, menambah uang jajan. Itu kalau misal kamu menjadi peka terhadap kondisi sekitar, kamu akan menjadi wirausaha yang luar biasa nanti. Mungkin untuk terakhir pesan-pesan untuk teman-teman agribisnis yang akan menjadi calon prodi agribisnis atau yang akan jadi fresh graduate agribisnis nih Pak, untuk dari Bapak apa nih? Kalau saya untuk fresh graduate agribisnis, berkarirlah di luar zona nyaman. Karena yang saya garis bawah itu tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Untuk Bapaknya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, sudah mau berbagi informasi dan berbagi ilmu kepada kami mahasiswa agribisnis. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.